warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak ibu semua? Baik, Bu. Baiklah Nana, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, Anggi. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Baiklah, ibu akan absen ya, anak-anak ibu. Yang pertama, Fatma. Hadir, Bu. Maya. Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Ica. Hadir, Bu. Juli. Hadir, Bu. Kika. Nggak hadir, Bu. Kenapa Kika? Sakit. Oh. Naiza ini. Hadir, Bu. Kang Rashid. Gak usah jawab. Baiklah, ada lagi yang tidak hadir? Ada, Bu. Oke. Sudah tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Belum, Bu. Oke. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang toharo. Apa itu toharo? Bersuci. Ya, pintar. Jadi kali ini kita belajar tentang hadas dan najis. Jadi kita akan membahas tentang hadas dan najis. Jadi anak-anak ibu diharapkan yang pertama itu mampu menjelaskan macam-macam dari najis. Kemudian yang kedua cara membersihkan najis. Dan yang ketiga yaitu macam-macam hadas. Dan yang keempat yaitu cara membersihkan hadas. Dan juga yang kelima anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis air dan juga perbedaan najis dan juga hadas. Mengapa kita perlu mempelajari najis dan juga hadas? Tujuannya adalah untuk kita bisa membedakan apa itu najis dan juga hadas. Jika kita terkena najis atau hadas, kita langsung bersuci dan kita membersihkan najis itu. Jadi, apa itu pengertian daripada hadas? Jadi, menurut bahasa Menurut bahasa, hadas yaitu sesuatu keadaan atau sesuatu yang berlaku. Jadi, hadas itu menurut istilahnya adalah atau seseorang dalam keadaan terlarangnya ia melakukan suatu amal ibadah. Jadi, hadas itu adalah suatu keadaan sedang kotor, sementara najis itu adalah kotoran. Hadas itu menurut istilahnya yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang dan terhalangnya seseorang untuk melakukan suatu ibadah. Kemudian najis itu adalah menurut bahasanya itu kotoran. Menurut istilahnya, menurut istilah hukum Islam, najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor. Kotoran merupakan sesuatu keadaan yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk melakukan suatu ibadah. Kenapa? Karena Allah SWT sangat membenci sesuatu yang kotor. Dari mana kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk membersihkan diri dari najis? Yaitu dari kalam Allah SWT dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa thiyabaka fatahhir, yang artinya adalah dan pakaianmu bersihkanlah. Ada juga landasan hadisnya yaitu hadis riwayat Muslim nomor 439 yang artinya Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Beliau bersabda, kedua orang ini sedang diazab dan mereka diazab bukan karena dosa besar,
Orang yang pertama diazab karena berbuat namimah atau adu domba. Adapun kedua, ia diazab karena tidak membersihkan diri dari sisa kencingnya. Itulah hadis dan firman Allah SWT. Adapun macam-macam dari hadas yaitu yang pertama yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah suatu keadaan seseorang tidak suci disebabkan keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Contohnya apa? Contohnya adalah kentut dan buang air kecil. Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara berwudu. Kemudian hadas besar. Hadas besar itu artinya adalah suatu keadaan seseorang tidak suci karena berhubungan suami istri atau menstruasi atau nifas. Kemudian cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya yaitu dengan cara mandi junub atau mandi wajib. Kemudian macam-macam najis. Kalau najis tadi kan hadas ada 2 macam, besar dan kecil. Kalau najis itu ada 3 macam. Yang pertama, baiklah, ada 3 jenis najis. Yang pertama itu najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga yaitu najis mughalazah. Apa sih najis mukhaffafah? Ada yang tahu anak ibu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Apa? Najis ringan. Iya benar, najis ringan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, siapa tadi yang Saya, tahu? Bu. Oke, Fatma. Kencing bayi anak laki-laki umur 2 tahun. Iya, benar yang dikatakan oleh teman kalian Fatma, yaitu contohnya apa? Kencing anak laki-laki usia di bawah 2 tahun. Dan bagaimana sih Bu cara membersihkannya? Cara membersihkannya dengan cara dipercikan saja dengan air. Dia tidak perlu mandi, cukup dipercikan saja dengan air. Gitu ya, Nak. Baiklah, yang kedua yaitu najis mutawasito. Ada yang tahu apa arti najis mutawasito? Tahu, Bu? Ya. Iya, siapa tadi yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, apa Juli jawabannya? Najis mutawasito yaitu najis sedang. Iya, benar. Tepuk tangan dulu tuh Juli. Ada yang tahu apa contoh dari najis mutawasito yaitu najis sedang? Ada yang tahu? Ada, Bu. Siapa? Saya. Ya, apa jawabannya, Nak? Kotoran manusia. Iya, benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk ya, kotoran manusia. Selain kotoran manusia, ada juga kotoran binatang. Dan juga banyak najis-najis. Apa saja sih macam-macam najis? Nanti kita bahas yang di selanjutnya ya. Oke, bagaimana cara membersihkannya? Yaitu ketika kita terkena najis, maka cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan najisnya dengan air. Kemudian yang ketiga yaitu jenis najis mughalazah. Ada yang tahu apa itu arti mughalazah? Ada, Bu. Ya, apa? Ya, apa tadi artinya najis mughalazah? Najis mughalazah yaitu najis berat. Iya, benar. Contohnya apa? Contohnya air liur anjing. Iya, benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk Juli. Iya. Bagaimana cara membersihkannya? Tadi sudah dikatakan oleh teman kita si Juli. Benar yang dikatakannya yaitu air liur anjing. Jadi cara membersihkannya bagaimana? Dengan cara disiram 7 kali dan disiram salah satunya menggunakan tanah liat. Adapun macam-macam air yaitu air mutlak, yaitu artinya air suci lagi mensucikan. Contohnya seperti apa? Air hujan, air laut, air sungai, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu air musyamas. Air musyamas ini adalah air yang makruh untuk dipakai untuk bersuci. Seperti air yang dipanaskan, yang seperti Ibu bilang tadi, air yang dipanaskan dari logam atau matahari. Kemudian air tohir goiru tohir, artinya suci tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak bisa untuk kita bersuci. Seperti apa contohnya? Air kopi, air teh, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu air mustamal, seperti air bekas berwudu. Jadi air bekas wudunya orang tidak bisa kita pakai untuk berwudu lagi ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian yang kelima yaitu air mutanajis, yaitu air bernajis. Air yang berubah sifatnya, warna, rasanya, dan juga baunya disebabkan terkena najis. Misalnya apa? Misalnya air yang masuk di dalam bak, masuk tikus,
Kemudian kan itu ada bau bangkai ya, bau, kemudian warnanya dan rasanya pasti itu berpengaruh. Itulah mengapa tidak boleh air mutan najis ini dipakai. Apa saja jenis-jenis air? Yang pertama yaitu air hujan, air laut, ada 7. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air embun, dan air salju. Baiklah, yang terakhir yaitu perbedaan antara hadas dan juga najis. Jadi hadas itu adalah sesuatu keadaan tidak sucinya seseorang yang menyebabkannya tidak bisa melakukan suatu ibadah. Dan najis itu adalah suatu kotoran yang menyebabkan tidak sahnya seseorang melakukan suatu ibadah. Itulah perbedaannya ya, anak-anak. Di sini ibu mempunyai gambar. Jadi ibu meminta anak-anak ibu yang berani nih di sini untuk maju ke depan menjelaskan. Akan ibu kasih pertanyaan dari suatu gambar ini. Ada yang berani? Saya, Bu. Coba sini. Baiklah, di sini ada ibu mengelompokkan macam-macam najis. Nah, ibu pilih di sini. Ini kencing bayi laki-laki. Bagaimana cara membersihkannya, Nak? Dengan membersihkan air, Bu. Oh iya, benar. Oke, di sini ibu tanya lagi. Bagaimana cara membersihkan apabila terkena air liur anjing? Dengan cara kita mencuci tangan yang terkena air liur anjing dengan 7 kali. Setelah itu kita memakai air Ya, benar. Oke, di sini ibu tanya, mengapa sih kita nggak boleh menggunakan air yang dijemur untuk bersuci? Karena Nabi pernah berkata bahwa air dijemur itu membawa penyakit. Iya benar, dapat menyebabkan terkena penyakit ya. Iya pintar. Silahkan duduk. Terima kasih ya Maya. Oke, di sini ibu ada soal 10 macam soal. Di sini anak-anak ibu harus mengerjakan 10 soal ini ya. Oke, ibu bagi soalnya. Ini dia soalnya, dikerjakan ya. Oke, ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Nah, udah selesai semuanya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, ibu ambil ya jawabannya. Terima kasih. Bukunya paling bawah ya. Ya. Baiklah, dari yang sudah kita pelajari tentang hadas dan juga najis, adakah anak-anak ibu yang mau memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya, Ibu. Ya, apa yang mau disimpulkan? Perbedaan hadas dan najis. Ya, apa perbedaan antara hadas dan juga najis? Kalau untuk hadas, sesuatu keadaan tidak suci yang menyebabkan tidak bisa melakukan Suatu ibadah. Dan Kalau najis? Najis, sesuatu kotoran yang menyebabkan tidak sahnya melakukan suatu ibadah. Iya, pintar. Kasih tepuk tangan dulu untuk Al. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Iya, Maya. Macam-macam najis, yaitu Iya. najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk Maya. Oke, ada lagi anak ibu yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada, Bu, saya. Ya, Ayu, apa yang mau jadi kesimpulannya? Kesimpulan hari ini ada 7 jenis air. Iya, apa aja? Ada air hujan, ada Ya. air sungai, ada sumur, air laut, air embun, air salju, dan yang terakhir adalah air mata air. Iya, benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ayu. Pintar banget. Oke, baiklah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang